Oke, kita akan membahas kembali soal matematika tentang program linier, yaitu bagaimana mencari nilai maksimum dari suatu grafik yang sudah diketahui daerah penyelesaiannya. Oke, kita perhatikan gambarnya dan kita baca soalnya ya. Daerah yang diarsir pada gambar tersebut merupakan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum fungsi sasaran fxy sama dengan 10x tambah 6y adalah. Oke, jadi langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah bagaimana kita mencari titik-titik terluar daripada daerah arsiran atau daerah penyelesaiannya. Saya akan tunjukkan daerah atau titik terluar daerah penyelesaiannya tersebut ya. Jadi yang merupakan titik terluar di sini adalah yang pertama, yaitu titik ini ya. Ini biasanya ini titik 0,0 ya, 0,0. Dan kemudian ya, kemudian ini dan ini. Nah, ini saya misalkan saja ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Oke, jadi ini titik-titik terluarnya. Nanti titik-titik terluar ini ya, titik terluar ini akan kita substitusi ke fungsi tujuan yang ditanyakan ya, ke fungsi tujuan yang ditanyakan. Oke, kita kembali melihat titik B-nya. Titik B-nya, bagaimana cara menentukan titik B-nya? Yaitu kalau titik A-nya langsung saja kita cek ya, titik A-nya ini berarti 0,0. Jadi kita masukkan langsung ke fungsi tujuannya tadi, yaitu fx, y ya, fx, y. Jadi ganti sekarang x-nya 0,0. Nah, ini pasti sama dengan nilainya 0 ya, pasti nilainya 0. Jadi kalau kita masukkan 10 kali 0 tambah 0 ya 0 ya. Kemudian sekarang kita cek titik B. Nah, ini kita belum tahu. Ini kita akan peroleh dari persamaan garis yang melalui titik B tersebut. Nah, titik B ini kan berada di sumbu X. Artinya suatu garis memotong sumbu X ya, memotong sumbu X. Nah, garisnya itu kan 3X tambah 4Y. 3X tambah 4Y sama dengan 24 ya. Nah, karena dia memotong sumbu X, maka kita tulis di sini potong sumbu X. Maka seperti yang kita tahu, kalau sebuah garis memotong sumbu X, maka Y-nya pasti sama dengan 0 ya, Y-nya sama dengan 0. maka kita tuliskan kembali, yaitu 3X tambah ini menjadi 4 kali 0 sama dengan 24. Nah, dari sini kita peroleh hasilnya 3X sama dengan 24, lalu X-nya sama dengan 24 per 3 berarti sama dengan 8 ya. Maka titik yang kita peroleh itu, yaitu titik B-nya itu adalah 8,0. Oke, nah ini bisa kita tuliskan di sini 8,0. Yang berikutnya yaitu titik C. Titik C-nya tadi adalah, kalau kita perhatikan, dia adalah memotong sumbu Y ya. Garisnya memotong sumbu Y, atau titik C berada di pada sumbu Y yang dipotong oleh sebuah garis X tambah 2Y sama dengan 10 ya. Kita tuliskan X tambah 2Y sama dengan 10. Nah, suatu garis memotong sumbu Y, maka kita tuliskan potong sumbu Y, maka otomatis
X-nya itu berarti sama dengan 0 ya. X-nya sama dengan 0, maka kita substitusi 0 tambah 2Y sama dengan 10. Nah, dari sini kita peroleh Y-nya sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Maka titik yang kita peroleh adalah titik X-nya 0, lalu Y-nya sama dengan 5 ya, lalu sama dengan 5. Jadi ini kita bisa tulis ini 0,5 ya, 0,5. Lalu yang terakhir adalah ada titik D. Nah, ini titik D. Oke, ini juga kita belum tahu. Nah, bagaimana kita mencari titik D-nya? Kita perhatikan kembali gambarnya ya. Titik D itu ternyata adalah perpotongan antara garis yang melalui B dan yang melalui C ya. Nah, kita ingat kembali untuk mencari titik potong dari dua buah garis, maka kita bisa gunakan dengan cara eliminasi substitusi ya. Cara eliminasi substitusi. Oke, kita selesaikan. Tadi persamaan pertama adalah 3X tambah 4Y sama dengan 24, dan persamaan kedua adalah X tambah 2Y sama dengan 10. Oke, kita gunakan eliminasi. Yang kita eliminasi bisa kita eliminasi X atau Y ya. Kita coba eliminasi Y saja ya. Kita eliminasi Y-nya, maka ini kali 1, ini kali 2, supaya nanti bisa saling menghilangkan. Hasilnya berarti ini tetap 3X tambah 4Y sama dengan 24. Lalu ini kali 2, 2X tambah 4Y sama dengan 20. Kita kurangkan supaya hilang nilai Y-nya, variabel Y, maka dikurangkan hasilnya ini X dan ini 0 ya, jadi ini habis. Hasilnya ini 24 kurang 20 adalah 4. Kalau sudah dapat X-nya 4, kita tinggal substitusi saja ya. Kita tinggal substitusi ke salah satu persamaan, boleh yang di atas ini, boleh yang di bawah sini. Nah, kelihatannya ini lebih sederhana ya. Jadi kita langsung masukkan X tambah 2Y sama dengan 10. Maka kita substitusi X-nya 4, 4 tambah 2Y sama dengan 10, maka 2Y sama dengan 10 kurang 4 itu adalah 6, dan kita peroleh Y-nya sama dengan 3. Nah, maka titik yang diminta itu adalah 4,3. Bisa kita tulis ini 4,3. Oke. Nah, kita perhatikan ke awal kembali. Pertanyaannya tadi kan adalah 10X tambah 6Y, fxy-nya fungsi tujuannya ya. Maka yang 0,0 sudah kita tahu pasti itu adalah 0. Jadi kita anggap bahwa tidak mungkin itu adalah nilai maksimumnya. Sekarang kita cek yang B. B itu adalah tadi nilainya 8,0 ya. Jadi untuk B 8,0 tadi nilainya, B-nya tadi adalah 8,0, maka kita tuliskan F 8,0 tadi rumusnya adalah 10 kali X. X-nya tadi adalah 8 tambah 16 kali 0 ya. Ini maka hasilnya ini adalah 80. Titik C tadi yang kita peroleh adalah berapa tadi? Titik C-nya adalah 0,5 ya. 0,5.
Maaf, tadi ini bukan 16 tapi 6 ya. Oke, 6 kali 0. Oke, sekarang kita lihat untuk titik C adalah 0,5. Maka kita buat F 0,5 sama dengan 10 kali 0 tambah 6 kali 5. Maka hasilnya adalah 30. Oke, jadi kelihatan titik B nya masih lebih besar daripada titik C ya. Lalu yang terakhir adalah titik D, yaitu 4,3. Lalu kita masukkan sekarang nilainya F 4,3 sama dengan 10 kali 4 tambah 6 kali 3 sama dengan 40 tambah 18 sama dengan 58. Nah, dari sini kalau kita lihat nilai-nilainya, yang pertama dari adalah 0 untuk titik A, dan ini adalah 80, ini adalah 30, dan ini 58. Nah, kalau kita perhatikan, yang paling besar adalah 80. Jadi, yang merupakan nilai maksimumnya adalah 80. Ya, 80. Maka dapat kita tulis ini adalah nilai maksimum.